Hai semua, kembali ke Black Stories. Seorang anak kembar baru saja kehilangan ayah mereka dengan cara yang misterius. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, anak kembar itu menuju ke desa lama ayahnya. Di sana mereka malah menemukan fakta mengerikan tentang pemujaan setan yang berkaitan dengan keluarganya. Dan hal itu malah mengancam nyawa mereka. Berhasilkah mereka mencari tahu masalah orang tuanya dan bagaimana nasib mereka? Yuk langsung kita bahas di alur cerita Kultus Iblis 2023 selengkapnya. Cerita diawali dengan seorang pria bernama Hamdan yang berada di kamarnya. Hamdan terlihat panik dengan kondisi kamar yang berantakan. Hamdan kemudian mengambil selembar kain putih lalu menulis sesuatu di kain tersebut. Hamdan meminta ampun, lalu berusaha kabur dengan melompat keluar jendela. Kemudian, ada pria lainnya yang menggunakan topeng datang dan menyerang Hamdan menggunakan golok. Walaupun mendapatkan beberapa luka akibat sabetan golok, Hamdan masih bisa bangkit dan kembali masuk ke rumahnya, lalu menutup pintu lainnya yang menuju ke kamarnya. Tiba-tiba, pintu tersebut seperti ingin terbuka. Hamdan menahan pintu itu sambil membaca mantra. Beberapa saat kemudian, anak kembar Hamdan yaitu Raka dan Naya tiba di rumah. Saat itu, Naya merasa curiga karena pintu masuknya tidak ditutup. Sementara Raka sedang menelpon temannya dan mengobrol mengenai acara camping mereka minggu depan. Naya melihat bercak darah di lantai. Naya kemudian mencari ayahnya di kamar, namun ayahnya tidak ada. Naya khawatir karena rumahnya terlihat berantakan. Naya kemudian menutup jendela di rumah itu. Naya terkejut melihatnya. Di bawah, saat sedang menelpon, Raka seperti mendengar sesuatu. Raka tiba-tiba berteriak dan Naya pun segera menemuinya. Raka menemukan ayah mereka di gudang. Hamdan dalam kondisi berlutut dan masih hidup. Raka dan Naya berusaha membangunkannya. Hamdan tiba-tiba bersuara aneh sambil mengatakan sesuatu. Beberapa saat setelah itu, warga mulai datang dan berkunjung untuk memandikan jenazah Hamdan. Ustadz membaca doa dan akhirnya dapat menutup mulutnya. Warga berbisik dan bilang kalau itu ilmu hitam. Raka yang saat itu datang dengan Pak RT mendengar percakapan warga itu. Raka kemudian memandikan jenazah ayahnya. Saat ingin menuangkan air, mata Hamdan terbuka dan matanya berwarna merah. Semuanya terkejut. Ustadz lalu membacakan doa sambil menutup matanya. Raka pun kembali memandikan jenazah ayahnya. Malam itu turun hujan. Pak RT bilang pada Raka kalau mereka tidak bisa mengubur jenazah Hamdan malam ini karena sedang hujan. Dan mereka akan melanjutkan acara pemakamannya besok pagi. Raka pun setuju. Setelah itu, Pak RT dan warga lainnya pamit untuk pulang. Di rumah hanya tinggal Raka dan Naya saja. Raka menunjukkan sebuah raja atau jimat dari jenazah ayahnya tadi. Raka bilang warga meyakini kalau ayahnya menggunakan ilmu hitam. Ditambah lagi, ayahnya mati dengan keadaan seperti ini. Namun Naya tidak percaya itu. Setelah itu, Raka naik ke lantai atas. Tiba-tiba pintu di kamar Hamdan terbuka. Saat ingin memeriksa kamar itu, listrik tiba-tiba padam. Raka kemudian masuk ke kamar itu dan mencari senter. Raka kemudian menemukan foto lama orang tuanya. Di bawah meja, Raka menemukan sebuah raja serta kain putih yang bertuliskan "Temui Kimang". Di sisi lain, Naya sedang menyalakan lilin. Ia pun kemudian menutup semua pintu dan jendela di rumah. Mereka sama-sama menceritakan kejadian mistis yang mereka alami. Tepat saat itu, listrik pun menyala. Mereka turun dan melihat jenazah Hamdan sudah tidak ada lagi. Mereka bingung dengan apa yang mereka lihat barusan. Naya menyarankan agar mereka segera melapor polisi. Namun Raka bilang mereka tidak mungkin mengatakan kalau ayah mereka diculik oleh setan.
Raka kemudian menunjukkan apa yang ia temukan di kamar ayahnya tadi. Mereka bingung dengan maksud ayahnya yang menuliskan "Temui Kimang". Mereka melihat tulisan di belakang foto. Tulisan itu menjelaskan kalau ini adalah foto keluarga ayahnya serta alamat kampung halaman ayahnya. Raka menyarankan agar mereka pergi ke alamat tersebut, yaitu di Desa Rangu. Namun Naya keberatan. Raka bilang selama ini ayahnya menyembunyikan tentang keluarganya dari mereka, termasuk siapa ibu mereka. Raka juga bilang mereka tidak mungkin mengatakan pada tetangga bahwa ayahnya menghilang begitu saja. Dengan pulangnya mereka ke kampung, mereka memiliki alasan bahwa ayahnya dimakamkan di kampung halamannya. Keesokan harinya, mereka pun sedang dalam perjalanan menuju Desa Rangu. Naya mengingat kembali saat mereka merayakan ulang tahun Raka dan Naya yang ke-22 tahun. Saat itu Hamdan melihat sebuah raja dan tampak khawatir. Kembali ke masa sekarang, Raka dan Naya pun telah tiba di Desa Rangu. Di desa itu, ponsel mereka tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Raka bingung arah mana yang akan mereka tuju, karena mereka tidak bisa melihat navigasi peta di ponsel mereka. Saat itu, ada seorang pria bernama Sugeng datang. Saat Naya ingin menghampiri Sugeng, Sugeng malah berbalik dan pergi. Raka kemudian melihat tanda yang menunjukkan kalau ini merupakan Desa Rangu. Mereka pun kemudian menyusuri jalan tersebut. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tidak menemukan apapun. Naya meminta agar mereka kembali saja. Di sekitar situ, mereka melihat seorang wanita bernama Ayu. Mereka pun bertanya arah Desa Rangu kepadanya. Raka bilang mereka ingin pergi ke rumah Rajima. Dan Ayu menjawab, kebetulan ia satu desa dengan Rajima. Ayu pun mengantarkan mereka ke sana. Saat sedang berjalan, Naya berhenti dan mengikat tali sepatunya. Lalu Naya mendengar sesuatu. Ia melihat ke arah belakang, namun tidak ada siapapun di sana. Siapa kamu? Naya berteriak memanggil Raka dan mengajaknya untuk pulang. Raka bilang mereka sudah mau sampai. Naya bersikeras ingin pulang. Ayu bilang tujuan mereka sudah dekat. Naya pun terpaksa ikut dengan perasaan kesal. Mereka pun berjalan sambil mengobrol. Terlihat kalau Ayu memiliki cacat di telinganya. Saat sudah sampai di pemukiman warga, Naya tanya kenapa bunga-bunga itu digantung di kayu. Ayu bilang mereka tidak bertanya alasannya, karena mereka hanya mengikuti tradisi yang diwariskan. Saat itu, Sugeng ada di sekitar situ dan melihat Naya dan Raka sudah sampai di desa ini. Mereka pun akhirnya tiba di rumah Rajima. Ayu bilang, biasanya orang sini memanggil Rajima dengan Bu Sepu. Ayu juga memberitahukan posisi rumahnya, dan apabila mereka membutuhkan bantuannya, mereka bisa ke sana. Setelah itu, Ayu pun pergi. Raka kemudian mengetuk pintu rumah Rajima. Rajima pun keluar. Raka memperkenalkan diri dan menunjukkan foto yang ia temukan di kamar ayahnya. Setelah melihat foto itu, Rajima mengajak mereka masuk ke dalam. Rajima mengembalikan foto itu, lalu meminta mereka duduk. Sementara Rajima akan membuatkan minum untuk mereka. Tak berapa lama Rajima pun datang sambil membawakan minuman. Raka menjelaskan kalau mereka anak Hamdan. Rajima meminta mereka untuk minum dulu. Itu minuman wedang secang yang akan menghangatkan tubuh mereka. Rajima menjelaskan, dulu Hamdan memang putranya, namun sekarang tidak lagi. Raka pun menjelaskan kalau Hamdan telah meninggal dan jasadnya tiba-tiba menghilang. Raka dan Naya ingin tahu apa yang disembunyikan oleh ayah mereka. Saat itu, Rajima melihat cacat di tangan Naya. Rajima bilang, 2 hari lagi ada acara perayaan panen desa. Seluruh keluarga besar akan berada di sana. Dan di sana juga, mereka akan menemukan jawaban yang mereka inginkan. Rajima juga menawarkan pada mereka untuk tinggal di sini hingga perayaan itu tiba. Rajima lalu mengantarkan mereka berdua ke kamar. Rajima bilang, Naya bisa tidur di kamar Wulan adiknya Hamdan, dan Raka bisa tidur di kamar Hamdan. Saat Naya sedang sendiri di kamar, Raka datang. Raka memberikan kain yang bertuliskan temui Kimang dan Raja kepada Naya. Raka ingin agar Naya yang menyimpannya. Naya masih ragu, apakah keputusan yang mereka ambil untuk datang ke sini adalah tepat? Karena pasti Hamdan punya alasan mengapa mereka tidak pernah diajak ke sini. Namun Raka bilang mereka juga punya alasan mengapa mereka sekarang ada di sini. Raka mencoba menenangkan Naya dan memintanya beristirahat. Naya pun beristirahat. Naya terbangun dan ternyata itu hanya mimpi saja. Saat melihat ponselnya,
Naya melihat waktu menunjukkan pukul 12 malam. Naya kemudian memakai raja milik ayahnya, lalu kembali tidur. Naya terkejut. Naya kemudian mendengar suara ayahnya yang meminta tolong. Naya pun mengikuti asal suara itu. Saat sedang berjalan, Naya tersandung dan terjatuh. Ia kemudian mendapati tengkorak manusia di sana. Naya benar-benar ketakutan dan berteriak. Tiba-tiba, Raka membangunkan Naya. Raka heran kenapa Naya bisa tidur di halaman belakang rumah. Naya menceritakan tadi ia seperti berada di gua dan mendengar suara ayahnya meminta tolong. Naya menemukan banyak tengkorak di sana. Raka bilang mungkin itu hanya mimpi Naya saja. Naya bilang itu sungguhan, karena Naya melihat memar yang sama di kakinya ketika tersandung sebelumnya. Raka lalu mengajak Naya untuk masuk. Di rumah, Rajima sedang memasak di dapur. Raka melihat Naya memakai raja milik ayah mereka. Raka meminta Naya untuk melepaskannya, namun Naya tidak mau. Rajima datang sambil membawakan makanan. Rajima bilang ia sangat senang mereka ada di sini, karena ia telah lama menunggu Hamdan membawa mereka ke rumah ini. Rajima lalu meminta mereka untuk makan. Raka bilang ia tidak makan daging. Rajima terlihat terkejut. Rajima bilang nantinya Raka akan suka makanan di sini. Saat sedang makan, Naya bertanya pada Rajima, apakah di desa ini ada gua? Rajima bilang tidak ada gua di desa ini. Tepat saat itu, seseorang datang. Rajima pun pergi menemuinya. Naya bilang pada Raka agar mereka mencoba membujuk Rajima untuk mengatakan semua tentang Hamdan. Namun Raka yakin kalau rahasia ayah cukup besar sehingga ia tidak mau mengatakan hal itu begitu saja. Raka juga menyarankan agar mereka mencari tahu sendiri tentang rahasia ayah mereka. Saat sedang mengobrol, Rajima datang dan bilang kalau dia akan pergi karena ada urusan. Beberapa saat kemudian, Raka dan Naya pun sedang berjalan di sekitar desa itu untuk mencari informasi tentang ayah mereka. Mereka pun kembali bertemu dengan Sugeng. Naya tanya apakah ada gua di desa ini. Namun Sugeng kembali tanya, ada perlu apa mereka ke Gua Bati? Naya bertanya di mana lokasi gua tersebut. Namun Sugeng bilang ia tidak tahu. Sugeng juga meminta agar mereka segera pergi sebelum semuanya terlambat. Raka dan Naya kembali menyusuri hutan untuk mencari gua itu. Naya menjelaskan gua itu lembab dan ada bau kemenyan. Raka menyarankan agar mereka menemui Ayu dan bertanya padanya. Namun Naya ingin terus masuk ke dalam hutan. Mereka pun berdebat hingga akhirnya mereka memalingkan wajah. Saat keduanya saling meminta maaf dan berbalik, mereka sudah berpisah satu sama lain. Saat itu, Raka menemukan sebuah gua. Ia pun masuk ke dalam gua tersebut. Di dalam gua, Raka menemukan obor dan menyalakannya. Raka kemudian memeriksa gua itu. Di sisi lain, Naya sedang mencari Raka. Saat sedang mencari, Naya pun tiba di sekitar rumah Ayu. Saat mengetuk pintu rumah Ayu, Naya mendengar suara dari samping rumahnya. Naya kaget melihat Ayu sedang mencincang seorang anak. Dia pun segera berlari ke arah hutan. Saat sedang berlari, Naya dicegat oleh wanita yang sebelumnya ia temui. Wanita itu bernama Weton. Weton meminta Naya untuk bersama dengannya. Naya pun segera berlari memasuki hutan sambil memanggil Raka. Naya berteriak dan meminta bantuan. Ia juga berusaha untuk naik, namun tidak bisa. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh ke dalam lubang itu. Namun setelah dilihat lagi, itu hanya buah kelapa saja. Sugeng kemudian datang, lalu mengangkat Naya keluar dari lubang itu. Naya bilang kalau Raka menghilang, serta dia pun menceritakan tentang Ayu. Sugeng bilang kalau Raka aman, karena setiap yang menghilang di desa ini pasti akan kembali ke rumah Rajima. Sugeng juga menyarankan agar mereka segera pergi dari desa ini. Naya tanya, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Sugeng hanya bilang ia bisa membantu mereka untuk keluar dari desa ini. Naya kembali bertanya apakah Sugeng mengenal Hamdan. Sugeng bilang ia akan menceritakan semuanya nanti. Tapi sekarang mereka harus segera jemput Raka di rumah Rajima. Mereka pun berjalan sambil mengobrol. Naya tanya kenapa Sugeng ingin membantunya. Sugeng bilang ini semua harus segera diakhiri. Beberapa saat kemudian, mereka akan sampai di rumah Rajima.
Sugeng bilang ia hanya bisa mengantarkan sampai di sini saja. Sugeng akan menunggu Naya dan Raka di gerbang desa sekitar pukul 3 pagi. Dan mereka tidak boleh ketahuan oleh siapapun. Sugeng pun kemudian pergi. Naya lalu masuk ke rumah. Rajima tanya Naya dari mana saja, serta kenapa ia kotor sekali. Naya bilang ia tadi hanya melihat-lihat sawah. Rajima meminta Naya untuk makan dulu. Sesampainya di meja makan, Raka sedang makan di sana. Naya curiga melihat Raka yang menjadi pendiam, dan dengan santainya memakan sup daging. Rajima datang dan bilang ayah mereka juga suka makan sup tulang muda. Saat sedang makan, Ayu datang sambil membawa daging. Rajima bilang pada Ayu agar meletakkan daging itu di kulkas. Naya langsung merasa mual karena tadi Naya telah melihat Ayu memotong daging anak manusia. Setelah Ayu pergi, Naya kemudian pamit untuk tidur. Sesampainya di kamar, Naya langsung memuntahkan makanan yang ia makan barusan. Malam itu, Naya pun berkemas dan sudah tidak sabar ingin segera pergi dari desa ini. Naya kemudian pergi ke kamar Raka dan ingin membangunkannya. Saat itu, Naya mendengar Rajima sedang membaca mantra. Naya memeriksa kamar Rajima dan melihat Rajima sedang membaca mantra sambil memegang boneka, seperti sedang melakukan suatu ritual. Setelah itu, Rajima meletakkan boneka itu di bawah tempat tidur, lalu masuk ke kamar Raka. Ia pun kembali melakukan ritual aneh di sana. Rajima kemudian membuka tusuk kondenya, lalu membuka pakaiannya. Raka bangun dari tidurnya, dan terlihat kalau dia seperti dipengaruhi. Raka juga membuka pakaiannya, lalu memeluk Rajima. Melihat itu, Naya benar-benar syok. Di sisi lain, Sugeng bersembunyi di sekitar rumah Ayu, dan melihat Ayu sedang membakar sesuatu. Kembali ke rumah, Rajima keluar dari kamar Raka dan kembali ke kamarnya. Di sisi lain, Sugeng mulai cemas karena Naya masih belum datang juga, sementara Ayu masih membakar pakaian anaknya. Kembali ke rumah, Naya melihat waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Naya masuk ke kamar Rajima, lalu memfoto barang yang ada di bawah tempat tidur Rajima. Saat itu, Naya mendengar suara ayam dari luar rumah. Naya pun keluar dan menemukan Raka sedang berada di sekitar kandang ayam. Naya yang ketakutan pun terjatuh. Tepat saat itu, Weton datang dan menyembur Raka hingga Raka pingsan. Saat Weton ingin mendekati Naya, Weton mendengar suara Rajima. Weton pun segera pergi dari situ. Naya segera menghampiri Raka yang pingsan. Rajima dan Naya pun menggotong Raka kembali ke dalam rumah. Sesampainya di rumah, Rajima pergi untuk membuat minuman. Saat itu, Raka sudah kembali sadar. Raka bertanya apa yang terjadi. Naya bilang kalau Raka kesurupan, dan ia telah memakan ayam hidup-hidup. Naya menyarankan agar mereka segera pergi ketika Rajima lengah. Rajima memberi minum, namun Naya menghalangi Raka untuk minum. Rajima bilang, ini semua ulah Hamdan. Rajima menjelaskan, Hamdan penganut ilmu hitam, serta Naya dan Raka sedang diincar oleh iblis. Dahulu, Hamdan melakukan praktek ilmu hitam, yaitu setiap bayi yang lahir di desa ini harus dibunuh agar desa ini menjadi aman. Dan sekarang, iblis itu mengincar Naya dan Raka. Hamdan kemudian kabur dan meninggalkan kutukan di desa ini. Rajima bilang, mereka berdua bisa melakukan ritual ruatan agar bersih dari gangguan. Naya bilang, mereka hanya ingin pulang. Rajima tertawa. Rajima mengatakan iblis itu akan terus mengikuti mereka berdua sebelum mereka melakukan ruatan. Rajima juga bilang besok akan diadakan perayaan panen. Dan ketika itu mereka bisa melakukan acara ruatan dengan warga desa. Namun jika ingin tetap pulang, paling tidak setelah Raka lebih baikan. Naya tidak ingin menunggu lama lagi. Naya pergi ke kamar Raka lalu mengemasi barang-barangnya. Saat kembali, Raka sudah tidak ada lagi di kursi. Rajima datang, lalu menyiramkan cairan seperti darah pada Raka. Raka pun pingsan. Rajima bilang mereka harus segera diruat. Keesokan harinya, Rajima sedang membawa Naya dan Raka untuk diruat. Naya tanya di mana acara ruatnya. Rajima menjelaskan ruatnya akan dilakukan di Gua Bati. Sebelumnya, Rajima tidak memberitahukan kalau ada gua di sini agar mereka tidak mencarinya. Karena gua ini gua suci dan tidak sembarangan orang boleh masuk. Setelah berjalan beberapa saat, mereka pun tiba di gua. Gua itu seperti yang dilihat Naya dan Raka sebelumnya. Sesampainya di dalam gua, sudah ada beberapa orang yang menggunakan pakaian serba putih serta menggunakan topeng. Naya melihat ada golok di atas meja batu. Naya tanya untuk apa golok tersebut.
Rajima menjelaskan, golok itu untuk memotong leher mereka berdua. Rajima berterima kasih karena mereka berdua telah datang untuk memenuhi takdir mereka. Raka dan Naya yang takut pun ingin pergi, namun para warga pengikut Rajima menangkap mereka. Ternyata salah satu pengikut Rajima adalah Pak RT di kota mereka. Dia jugalah yang membunuh Hamdan sebelumnya. Lalu dia meletakkan foto keluarga Hamdan yang menuntun mereka ke desa ini. Pak RT serta beberapa orang lainnya menyeret Naya. Rajima menyarankan agar mereka tidak membunuh Naya sekarang karena mereka masih membutuhkannya. Raka kemudian diikat di kursi yang ada di gua. Sementara Naya dibawa keluar gua, lalu dikurung di sebuah gubuk di dalam hutan. Pak RT dan yang lainnya lalu duduk di sekitar situ. Di dalam gua, Rajima sedang memimpin pemujaan dan sedang melakukan sebuah ritual. Sementara di hutan, Pak RT sedang mengasah goloknya, dan Naya menangis sambil berteriak meminta tolong. Saat itu Sugeng datang dan merusak dinding tepas gubuk, lalu membawa Naya pergi. Pak RT mendengar suara, lalu meminta seseorang untuk memeriksa gubuk. Orang itu melihat Naya sudah tidak ada lagi di gubuk. Pak RT marah, lalu menyuruh warga yang lain untuk mencari Naya. Sementara Naya dan Sugeng sedang bersembunyi di balik pohon. Sugeng bilang pada Naya, setelah ini Naya harus hitung sampai 100. Setelah itu Naya keluar dan mengikuti tanda putih di pohon. Naya nanti akan menemukan rumah kecil. Di sana Naya akan aman. Sugeng juga bilang kalau kata ibunya yaitu Weton, mata mereka berdua mirip. Sugeng berkata seperti itu seakan memberitahukan kalau mereka masih memiliki hubungan saudara. Sugeng kemudian keluar dan sengaja mengalihkan perhatian Pak RT dan yang lainnya. Setelah itu Naya pun mulai menghitung. Di gua, Rajima dan yang lainnya masih terus melantunkan mantra. Sementara di hutan, Naya telah menghitung hingga 100, lalu mulai berjalan mengikuti tanda putih di pohon. Ia pun tiba di sebuah rumah kecil. Ternyata rumah itu adalah rumah Weton. Weton tanya di mana Sugeng, dan kenapa Naya sendirian saja. Naya hanya diam saja. Weton memberikan air pada Naya. Weton bilang ia tidak sama dengan penduduk desa yang lain. Naya menjelaskan kalau mereka dikejar. Sugeng memintanya untuk ke sini. Sementara Raka telah tertangkap. Weton kemudian menjelaskan kalau dia kenal baik dengan Hamdan. Ia juga yang membantu Hamdan keluar dari desa ini karena penduduk desa ini menyembah iblis. Weton pun menceritakan yang terjadi sebelumnya. Warga desa turun-temurun menyembah iblis yang bernama Bati untuk kemakmuran dan keselamatan bagi warga desa ini. Ritual wajib dalam ajaran Panderek Bati adalah perkawinan sedara. Anak dari hasil hubungan sedara yang lahir cacat akan dikumpulkan untuk dijadikan tumbal. Anak yang tidak terpilih akan ditumbalkan di ritual berikutnya. Dan yang berhasil hidup sampai dewasa harus melanjutkan keturunan dan meneruskan ajaran Panderek Bati. Kembali ke masa sekarang, Weton menjelaskan jika ada pengkhianat yang keluar dari ajaran itu, jiwa dan raganya akan dikurung di dimensi lain. Weton juga menjelaskan anak yang lahirnya sempurna akan dipilih sebagai penerus Bati dan pemimpin ajaran yang tubuhnya menjadi perantara iblis. Kembali ke masa lalu. Saat itu, Hamdan yang masih tinggal di desa merasa keberatan menjadi penerus Bati. Wulan yang merupakan adik kandung Hamdan bilang, Hamdan orang yang terpilih dan terlahir sempurna, sehingga ia harus meneruskan ini. Hamdan hanya khawatir dengan anak hasil hubungan saudara mereka. Wulan bilang, seandainya dia sehat, dia ingin membawa pergi anak-anaknya dari desa ini. Suatu malam, Hamdan datang menemui Weton. Saat itu, Wulan telah meninggal. Hamdan berencana keluar desa dan ingin membawa anak-anaknya pergi. Hamdan ingin meminta bantuan Weton untuk menyelamatkan anak-anaknya. Hamdan bilang anak ini merupakan keponakan Budi, yang berarti anak ini merupakan keponakan Weton juga. Weton memiliki ilmu pelindung. Sebelumnya, Weton berhasil lolos dari maut saat ia dibakar bersama Budi. Weton bilang kalau mata Naya mirip dengan mata putranya bersama Budi, yaitu Sugeng. Weton kemudian membuatkan raja, lalu memberikannya pada Hamdan. Raja itu akan melindungi Hamdan dan anaknya keluar dari desa ini. Weton juga memberikan sebuah alamat. Weton ingin agar Hamdan pergi mencari gurunya, yaitu Kimangku, karena ia bisa membuat raja yang akan melindungi anak-anaknya dari Bati. Namun kekuatan dari raja itu hanya sampai 21 tahun saja. Di dalam gua, Rajima tidak berhasil menyelesaikan ritualnya, karena mereka butuh darah saudara kembar Raka.
Karena jiwa tunggal yang terpecah, salah satunya harus mati. Tepat saat itu Pak RT datang. Ia meminta maaf karena Naya berhasil kabur. Namun mereka telah membawa Sugeng yang membantu Naya kabur tadi. Rajima marah dan menyuruh agar Sugeng dibakar seperti ibu dan ayahnya. Di sisi lain, Naya memberikan raja yang ditemukan Raka sebelumnya di kamar Hamdan. Weton bilang, dulu Ki Mangku memberikan 2 raja. Satu untuk melindungi mereka, dan satu lagi untuk melawan Bati. Raja yang dibawa Naya ini adalah untuk melawan Bati. Weton kemudian membaca mantra di raja itu, lalu memberikannya pada Naya. Weton bilang, raja ini hanya bisa dipakai oleh anak yang lahir cacat. Naya kemudian mengambil raja itu, lalu pergi. Di hutan, Naya bertemu dengan Raka yang sedang kabur dari kejaran warga. Mereka pun kemudian berlari dan menghindari warga. Saat berlari, mereka bertemu dengan Weton. Weton memanggil Raka. Saat warga sedang mencari Naya dan Raka, mereka menemukan Weton yang sedang bersembunyi. Pak RT bertanya di mana Naya dan Raka. Weton malah meludah ke arah Pak RT. Pak RT bilang, apakah Weton ingin dibakar seperti anaknya? Weton marah dan menyumpahi mereka. Di sisi lain, Raka malah membawa Naya kembali ke dalam gua Bati. Ternyata, Raka dalam pengaruh ilmu hitam Rajima. Saat Naya ingin keluar, warga datang. Naya kemudian melempari mereka dengan sesajen yang ada di atas meja. Tangkap dia! Naya kemudian dipukuli oleh mereka. Saat Pak RT ingin membunuhnya, Rajima bilang kalau ialah yang akan membunuh Naya. Naya diseret lalu ditidurkan di atas meja batu. Saat itu, Naya mengeluarkan raja untuk melawan Bati. Seluruh warga pun tiba-tiba bertingkah aneh, lalu membunuh diri mereka sendiri. Naya melihat Raka yang membenturkan kepalanya ke dinding gua. Naya kemudian menghentikan Raka. Rajima marah dan ingin membunuh Naya. Rajima pun akhirnya tewas. Naya segera membangunkan Raka, lalu membawanya pergi dari gua itu. Naya dan Raka berusaha untuk keluar dari hutan. Saat berada di tengah hutan, Naya mendengar sesuatu. Keesokan harinya, Naya dan Raka sudah berada di gubuk di luar desa. Naya bangun dan melihat sebuah mobil pickup lewat. Naya menghentikan mobil itu dan meminta tumpangan ke terminal. Sopir pun mengizinkannya dan meminta mereka untuk naik di belakang. Mereka berdua pun segera naik. Naya merasa lega karena akhirnya mereka berhasil selamat. Keesokan harinya, Raka dan rombongan teman kuliahnya sedang berada di dalam bus. Mereka akan melakukan camping seperti yang mereka rencanakan minggu lalu. Terlihat Raka saat itu memegang sebuah golok. Ternyata, saat melewati jembatan ketika hendak kembali ke kota, Raka membunuh Naya dengan menjatuhkan Naya dari atas pickup. Nah guys, itu tadi alur cerita kultus iblis selengkapnya. Jadi kesimpulannya adalah, setelah kematian ayahnya yang misterius, ditambah lagi dengan hilangnya mayat ayahnya, Raka dan Naya kembali ke kampung halaman ayahnya di desa Rangu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata di desa tersebut, seluruh warganya adalah pemuja setan bernama Bati. Warga menumbalkan anak hasil hubungan sedara untuk setan tersebut. Nenek Raka dan Naya adalah pemimpin ajaran iblis itu. Naya dan Raka juga merupakan anak hubungan sedara antara Hamdan dan adik kandungnya. Namun Hamdan membawa mereka karena tidak ingin ditumbalkan. Hingga akhirnya, sang nenek berhasil membunuh Hamdan dan membawa Raka dan Naya ke desa Rangu untuk dikorbankan dijadikan penerus Bati. Nah, berikutnya masih banyak film horor dan thriller yang akan kita bahas di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe Black Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.